Marissa berjalan menuju berbagai koleksi pakaian wanita yang berjejer di mall tersebut. Sebenarnya Marissa tidak memiliki niatan untuk membeli pakaian-pakaian di situ. Ia hanya ingin menghindar dari obrolan membosankan yang sama sekali tidak masuk di otaknya. Marissa memperhatikan kedua lelaki itu dari balik deretan pakaian yang menggantung. Wajahnya menekuk karena kedua lelaki itu sepertinya masih betah berlama-lama di sana sambil menceritakan kehidupan serta bisnis mereka. "Sampai kapan aku harus berada di sini?" gumamnya. Tiba-tiba saja perut Marissa sakit dan sepertinya ia harus segera ke kamar kecil. Karena sudah kebelet, Marissa memutuskan segera ke kamar kecil tanpa memberitahukan suaminya. Dengan langkah cepat, Marissa mencari keberadaan kamar kecil di mall besar tersebut, hingga akhirnya ia menemukannya dan segera masuk ke ruangan itu. Ketika Marcelo dan sahabatnya masih bicara, Marcelo teringat akan Marissa. Ia melirik jam tangannya dan perempuan itu sudah pergi hampir setengah jam darinya. "Kenapa, Marcelo?" tanya Riyad. Ia bingung ketika Marcelo terus mengedarkan pandangannya di sekeliling bangunan itu. "Istriku, Marissa. Di mana dia sekarang?" jawabnya dengan wajah panik. Riyad tersenyum melihat ekspresi sahabatnya itu. "Bukankah ia bilang mau ke tempat itu?" Riyad menunjuk deretan koleksi pakaian wanita terbaru di tempat itu. "Ya, tapi sepertinya dia sudah tidak ada di sana," ucapnya. Marcelo bangkit dari tempat duduknya dan melangkah menuju tempat yang ditujukan oleh Marissa. Sementara Marcelo berjalan menuju tempat itu, Riyad menghampiri kasir di kafe mini tersebut dan membayar minuman mereka. Setelah itu, ia pun segera menyusul Marcelo mencari istri kecilnya. Marcelo mengelilingi tempat itu dengan ponsel yang terus menempel di telinganya. Ia mencoba menghubungi nomor ponsel Marissa, tetapi perempuan itu tidak juga menerima panggilannya. "Kemana dia?" gumam Marcelo dengan wajah panik. Ia takut Marissa kabur lagi. Tiba-tiba saja pikirannya buntu. Bayangan ketika gadis itu kabur darinya terus menghantui pikiran Marcelo. "Tenanglah, Marcelo. Mungkin saja istrimu sedang berada di tempat lain," ucap Riyad yang kini mengikuti langkah Marcelo dari belakang. "Kamu tidak tahu, Riyad. Gadis itu pernah kabur dariku dan aku takut hal itu terulang lagi," sahutnya dengan wajah pucat. "Kabur?" Riyad mengerutkan keningnya, ia bingung kenapa Marissa kabur dari Marcelo. "Maaf, aku tidak bisa menceritakannya sekarang." Marcelo terus menghubungi nomor ponsel Marissa terapi masih sama. Ponsel perempuan itu masih aktif dan statusnya pun berdering, tetapi entah mengapa, Marissa tidak mau menerimanya. Marcelo semakin frustrasi, ia menghubungi Yo yang menunggunya di mobil dan lelaki itu pun bergegas menyusulnya. "Ada apa, Tuan?" "Yo, Marissa hilang. Bantu aku mencarinya, aku tidak ingin kejadian dulu terulang lagi," sahutnya dengan wajah kusut. Riyad semakin bingung mendengar pembicaraan Marcelo dengan asistennya itu. Sebenarnya apa yang menyebabkan istri Marcelo kabur? Tanyanya dalam hati. Sementara ketiga orang itu sedang sibuk mencari keberadaan Marissa, perempuan itu masih asik di dalam kamar kecil. Ia bahkan tidak sadar bahwa Marcelo sudah mencoba menghubunginya berkali-kali. Tadi malam ia mengaktifkan mode diam dan lupa mengembalikan peraturannya kembali seperti semula. Setelah beberapa saat, akhirnya ia pun selesai. Ia meraih tasnya kemudian membawanya keluar dari kamar kecil menuju kafe di mana suaminya sedang menunggu dirinya. Setibanya di kafe mini tersebut, ia tidak menemukan siapapun di sana. "Tuan Marcelo kemana?" gumamnya sambil memperhatikan sekelilingnya. Hingga salah seorang karyawan kafe tersebut menghampirinya. Dengan wajah semringah, wanita itu mengatakan bahwa Tuan Marcelo tengah panik mencari keberadaannya. "Benarkah? Di mana mereka sekarang?" tanya Marissa dengan wajah cemas. Ia takut Tuan Marcelo membuat kehebohan di mall tersebut. "Mereka di sana, Nona. Mari saya antar," ajak wanita itu. Marissa pun segera mengikuti langkah wanita itu dari belakang. "Nah, itu mereka," ucapnya sembari menunjuk ke arah Marcelo yang berkumpul di ruang informasi pusat. Marcelo hampir saja meminta bantuan mereka untuk menginformasikan bahwa dirinya kehilangan sosok Marissa. Dengan langkah cepat, Marissa menghampiri suaminya itu dan mencegahnya melakukan hal yang akan mempermalukan dirinya sendiri. "Dad, ada apa ini?" ucapnya sembari menghampiri lelaki itu. "Oh Tuhan, terima kasih.
Lelaki itu menyambut kedatangan Marissa. Ia memeluk tubuhnya dengan erat kemudian menciumi di setiap inci wajahnya dengan mata berkaca-kaca. "Dari mana saja kamu, Cha?" "Aku khawatir," tanyanya panik. "Ica dari kamar kecil," jawab Marissa dengan setengah berbisik karena malu dilihat oleh banyak orang. "Syukurlah, lain kali jangan seperti ini lagi ya." Marcelo menarik tubuh Marissa ke dalam pelukannya. "Aku sangat mencintaimu, Cha," ungkapnya. Ria tersenyum sambil bertepuk tangan. Ia turut bahagia karena akhirnya Marissa berhasil ditemukan. Atau, lebih tepatnya lagi, Marissa lah yang telah berhasil menemukan mereka. "Wow, aku tidak menyangka ternyata seorang Marcelo bisa kelabakan juga, ya?" ucap Riyad kepada Yo yang berdiri di sampingnya. Dunia Tuan Marcelo sudah jungkir balik setelah jatuh cinta kepada gadis itu, Tuan Riyad, percayalah padaku, sahut Yo dengan wajah dinginnya. "Ih, Dedi malu-maluin. Masa Ica ke toilet doang, Dedi sampai segitunya," gumam Marissa sembari masuk ke dalam mobil. "Dedi trauma, Cha. Dedi pernah kehilangan dirimu dan Dedi tidak ingin hal itu terjadi lagi," sahutnya. Marcelo duduk di samping Marissa, kemudian Yo pun segera melajukan mobilnya kembali ke mansion. "Dad, sebenarnya siapa sih Tuan Riyad itu?" tanya Marissa. "Dia sahabat lama sekaligus rekan bisnisku. Kami sudah lama tidak bertemu karena dia tinggal di negara seberang," jawabnya. "Oh, pantesan." Tidak berselang lama, mereka pun tiba di depan mansion. Pasangan itu pun segera memasuki bangunan megah tersebut. Ketika melewati ruang utama, Marissa dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang sudah lama ia rindukan. "Bibi," pekik Marissa sembari berlari menuju seorang wanita yang sedang tersenyum menyambut kedatangannya. "Marissa." Biani memeluk tubuh Marissa dengan erat. Wanita itu menitikkan air matanya sambil terus menciumi puncak kepala Marissa. "Selamat datang, Biani. Semoga kamu betah tinggal di sini," ucap Marcelo sambil melemparkan senyuman hangatnya. "Terima kasih, Tuan, karena sudah mengizinkan saya tinggal di sini." "Sama-sama," sahut Marcelo. Lelaki itu meraih tubuh Marissa dari pelukan Biani. "Sebaiknya biarkan Biani beristirahat, dia pasti lelah setelah melewati perjalanan jauh." Marissa pun setuju, lagi pula ia juga ingin segera berendam di bathtub kesayangan Tuan Marcelo. Malam pun tiba. Marissa sudah berada di atas tempat tidur dan menunggu kedatangan Marcelo yang sedang berada di ruang pribadinya. Seperti biasa, dengan balutan lingerie seksi, Marissa bersandar di sandaran tempat tidur sambil memainkan benda pipi kesayangannya. Karena sudah lebih dari 1 jam ia menunggu di sana dan Marcelo tidak muncul juga batang hidungnya, Marissa pun berinisiatif menemui lelaki itu di ruangannya. Marissa mengenakan kimono tidur untuk menutupi lingerie seksinya kemudian melangkah menuju ruangan pribadi Marcelo. "Kamu mau kemana, nak?" tanya Biani yang kebetulan berpapasan dengan Marissa. "Mau menyusul suamiku, Bi. Sejak tadi ia belum juga kembali dari tempat kesayangannya itu," sahut Marissa sambil berlalu meninggalkan Biani yang masih memperhatikan dirinya yang terus menjauh. Setibanya di ruangan pribadi Marcelo, ternyata benar. Lelaki itu masih di sana dengan beberapa berkas yang tersusun di atas mejanya dan sebuah laptop yang layarnya masih menyala. "Dad, boleh aku masuk?" tanya Marissa sambil mengintip dari balik pintu. Ica." "Masuklah," sahut Marcelo sambil tersenyum hangat. Namun, senyuman itu hanya sekejap mata. Lelaki itu kembali fokus pada pekerjaannya. Marissa duduk di sofa yang letaknya berseberangan dengan kursi kesayangan Marcelo. Dari tempat itu, Marissa dapat melihat dengan jelas wajah serius Marcelo ketika menatap layar laptopnya yang masih menyala. Marissa berharap Marcelo mengerti tujuannya datang ke ruangan itu tanpa harus diberitahu. Namun, sayangnya lelaki itu tidak mengerti. Ia tetap asik pada pekerjaannya bahkan sampai lupa bahwa ada istri kecilnya yang terus memperhatikan dirinya sejak tadi. "Di mana Om Yo?" tanya Marissa. "Ia sedang keluar, ada sesuatu yang sedang ia urus," jawabnya tanpa menoleh sedikit pun kepada gadis itu. Marissa mendengus kesal. Ia menekuk wajahnya karena tidak diperhatikan oleh lelaki itu. Perlahan Marissa bangkit dari sofa empuk tersebut kemudian melangkah menghampiri meja Marcelo. Marissa menyingkirkan berkas-berkas yang sedang dipegang oleh Marcelo dan menutup laptop tersebut.
Marcelo mendongak dan ingin protes, tetapi setelah melihat kerlingan nakal istri kecilnya itu, ia pun tersenyum. Marisa mengambil alih meja tersebut dan duduk di atasnya, tepat di hadapan Marcelo. "Apa berkas-berkas itu lebih menarik daripada aku, Tuan Marcelo?" goda Marisa sembari membelai paha mulusnya di hadapan Marcelo. Marcelo terkekeh pelan. "Jangan menggodaku, Cha. Aku bisa saja menyerangmu di tempat ini." "Benarkah? Tapi sayangnya aku ragu," tantang Marisa sambil menyeringai. "Oh, ayolah. Kamu harus bertanggung jawab karena sudah berani-berani mengganggu si singa tidur," ucap Marcelo. Dengan tergesa-gesa, Marcelo melepaskan kemejanya kemudian meleparkannya ke sisi kursi kesayangannya. Tidak cukup sampai di situ, ia juga melepaskan celananya dan kini hanya tersisa celana boxer yang masih melekat, menutupi senjata laras panjang yang sudah siap tempur. "Kemarilah." Marcelo meraih tubuh Marisa dan siap mengeksekusi wanita itu di atas meja kerjanya. Lelaki itu dengan cepat menyerang bibir indah yang sedang berlapis lipstik berwarna merah. Ciuman itu begitu panas hingga memacu detak jantung mereka lebih cepat dari biasanya. Tangan nakal itu mulai menyusup ke segala sudut daerah pribadi Marisa. Hingga akhirnya mereka pun bermain di sana dengan liarnya. Tiba-tiba Yu tiba dan mengetuk pintu ruangan tersebut tepat di saat Marcelo sudah hampir berada di puncak kenikmatan. "Tuan Marcelo." "Ah, Yu mengganggu saja. Aku sudah tanggung ini," kesalnya. "Tunggulah sebentar lagi," teriaknya. "Baik, Tuan," terdengar jawaban Yu dari luar ruangan. Lelaki itu menunggu di sana sambil sesekali melirik jam tangannya. "Sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Tuan Marcelo di dalam?" gumam Yu. Setelah beberapa saat, pintu pun terbuka. Nampaklah sosok wanita cantik dengan balutan kimono tidur melenggang melalui Yu. "Selamat malam, Nona Marisa," sapa Yu sambil menundukkan pandangannya. Setelah Marisa menjauh, Yu pun segera masuk ke dalam ruangan itu. Yu menggelengkan kepalanya pelan, sekarang ia tahu apa yang baru saja terjadi di ruangan itu. Apalagi ketika ia melihat kondisi tubuh Tuan Marcelo yang masih dipenuhi keringat padahal AC di ruangan itu masih on. "Dad, boleh aku minta sesuatu padamu?" ucap Marisa. Saat itu, ia sedang berada di atas tempat tidurnya, membungkus lingerie yang akan ia berikan untuk Erika. Sedangkan Marcelo duduk bersandar di sandaran tempat tidur sembari memperhatikan apa yang dilakukan oleh istri kecilnya itu. "Apa itu?" "Katakanlah," sahutnya. "Bantu aku menemukan kedua orang tuaku, Dad. Biar bagaimanapun, aku masih mengharapkan kasih sayang dari mereka, walaupun aku sudah sebesar ini," lirih Marisa. Marcelo iba mendengar ucapan istrinya itu. Ia mendekati gadis itu kemudian merengkuh tubuhnya. "Baiklah." Dengan senang hati, sahut Marcelo. Keesokan paginya. Pagi-pagi sekali Marisa sudah bersiap. Hari ini ia dan Marcelo akan segera berangkat menuju kota kelahiran Erika, di mana Marisa juga tumbuh besar di kota tersebut. Setelah memastikan semua barang-barang keperluannya tak ada yang tertinggal, ia pun segera naik ke atas tempat tidur, mencoba membangunkan Tuan Marcelo yang masih terbuai di alam mimpi. Marisa menaiki tubuh lelaki itu kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Marcelo. Ia menciumi bagian-bagian wajah itu dengan lembut. Dari kening, mata, hidung kemudian bibir seksi yang masih tertutup sempurna, tidak lupa, kedua pipi Marcelo. "Dad, bangunlah. Daddy tidak ingin kita terlambat, kan?" ucap Marisa. Perlahan, tubuh besar itu menggeliat. Ia membuka mata kemudian tersenyum setelah mengetahui bahwa Marisa sedang mengungkung tubuhnya. "Selamat pagi, Cha. Ayo bangun, Dad." Marisa berdiri dan menarik tangan Marcelo agar tubuh besar itu cepat bangkit dari kasur empuk tersebut. Tetapi sepertinya lelaki itu masih enggan melakukan aktivitas apapun. Ia masih ingin bergelut dalam selimutnya yang hangat. "Nanti saja, Cha. Daddy masih lelah. Siapa suruh bermain hingga larut malam, kelelahan, kan? Daddy itu sudah tua jadi tidak usah sok-sokan berlaga seperti anak muda," gerutu Marisa yang masih mencoba membangunkan tubuh besar itu. "Apa katamu?" pekik Marcelo dengan mata membulat. Lelaki itu segera bangkit dari tempat tidurnya kemudian berdiri tepat di depan Marisa. Matanya membulat sempurna menatap gadis itu karena ia tidak terima dikatakan tua oleh Marisa.
Siapa bilang aku sudah tua, hah? Tanyanya dengan kesal. Ica, sahut Marisa sambil tersenyum konyol. Sekarang kita buktikan bahwa aku masih muda. Sini kamu. Marcelo mengangkat tubuh Marisa dengan cepat kemudian melemparkan tubuh gadis itu ke atas tempat tidur dan mengungkungnya. Jangan, Dad. Aku sudah mandi. Teriak Marisa sambil tergelak karena Marcelo mulai menarik paksa pakaiannya. Tanggung jawab. Pasangan itu telah tiba di tanah kelahiran Melinda, mendiang istri Marcelo sekaligus ibu Marisa. Marcelo berjanji akan mengajak Marisa berkunjung ke makam Melinda setelah mereka selesai ke acara pernikahan Fatan dan Erika. Yo sudah menyediakan sebuah kamar VIP di hotel bintang yang terkenal di kota tersebut untuk Marcelo dan Marisa. Rencananya pasangan itu akan menghabiskan waktu mereka selama beberapa hari di sana. Sudah siap? Marcelo merengkuh pinggang ramping Marisa sambil tersenyum hangat. Ya. Tapi, apa aku sudah terlihat cantik? Tanya Marisa. Kamu gadis tercantik milik Daddy, Cha. Tidak perlu kamu tanyakan lagi soal itu, sahutnya. Marisa tersipu malu. Ia melingkarkan tangannya ke lengan berotot Marcelo, kemudian mereka pun melangkah bersama menuju lobi hotel. Marcelo ingin mengajak Marisa jalan-jalan sore di kota tersebut. Setelah puas jalan-jalan, Marcelo mengajak Marisa bersantai di sebuah kafe yang letaknya tak jauh dari hotel mereka. Kamu tunggu di sini sebentar, ya? Aku ingin membelikan kamu sesuatu, ucap Marcelo sembari melangkah pergi meninggalkan Marisa di tempat itu. Jangan lama-lama ya, Dad. Sahutnya dengan setengah berteriak karena lelaki itu sudah berada jauh darinya. Ya. Sahutnya sembari melambaikan tangannya kepada Marisa. Marisa duduk sendiri sambil memainkan sedotan yang menancap di gelas minumannya. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan sama Daddy, ya? Gumam Marisa. Sementara itu, dari jauh, Marcelo memperhatikan sebuah toko bunga tak jauh dari kafe, di mana Marisa menunggunya. Ia berencana membelikan sebuah buket bunga untuk sang istri. Namun, tinggal beberapa langkah memasuki toko tersebut, Marcelo menabrak seorang wanita yang berjalan berlawanan arah dengannya. Bruk! Au! Pekik wanita tersebut. Belum sempat wanita itu terjatuh, Marcelo berhasil menahan tubuhnya. Marcelo membulatkan matanya ketika menyadari siapa wanita itu. Begitu pula wanita itu, ia begitu terkejut setelah tahu siapa yang sekarang berada di hadapannya. Marcelo, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Apa kabar? Ucapnya sembari mengulurkan tangan kepada Marcelo. Marcelo nampak canggung, tetapi ia tetap menyambut uluran tangan wanita itu. Baik, kamu sendiri? Aku juga baik, jawabnya. Dari jauh, wajah Marisa menekuk. Ia melihat langsung di mana Marcelo menahan tubuh wanita itu dan hal itu membuat dirinya meradang. Dasar Daddy. Bisa-bisanya ia memeluk wanita lain di hadapanku. Kenapa tidak dibiarkan saja wanita itu jatuh ke tanah, kesalnya. Aku permisi dulu ya. Baru saja satu langkah Marcelo meninggalkan wanita itu kembali berkata kepadanya. Bisakah kita bicara sebentar? Ini ada hubungannya dengan masa lalu kita, ucapnya sambil memelas kepada Marcelo. Marcelo berbalik lalu menatap wanita itu. Maafkan aku, Bella. Tapi untuk sekarang aku tidak bisa, jawabnya. Bella itu nampak kecewa. Ia mencoba tersenyum kemudian mengeluarkan sebuah ponsel dari dalam tasnya. Bolehkah aku meminta nomor ponselmu? Marcelo kembali berpikir. Sebenarnya ia enggan memberikan nomor ponselnya kepada siapapun yang berhubungan dengan masa lalunya. Sekarang, ia hanya ingin berfokus pada Marisa dan masa depan mereka berdua, itu saja. Aku berjanji tidak akan mengganggumu, ucap Bella lagi. Baiklah. Akhirnya Marcelo pun bersedia memberikan nomor ponselnya kepada Bella. Marisa terus memperhatikan mereka dari kejauhan. Namun, sayangnya ia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Posisi wanita itu selalu berdiri membelakanginya. Setelah memberikan nomor ponselnya, Marcelo pun pamit dan segera memasuki toko bunga tersebut. Ia ingin membeli satu buket bunga yang cantik untuk Marisa. Sedangkan Bella memasuki sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari toko bunga tersebut. Selesai melakukan pembayaran, dengan langkah cepat, Marcelo membawa buket bunga tersebut kepada Marisa yang masih menunggunya di kafe.
Untukmu, ucap Marcelo sembari menyerahkan buket bunga tersebut. Marisa menatap bunga yang masih berada di tangan Marcelo dengan wajah malas. Ia masih kesal dengan kejadian yang baru saja ia lihat dengan mata kepalanya sendiri, di mana Marcelo menahan tubuh wanita yang tadi ia tabrak. Siapa wanita itu? Tanya Marisa dengan wajah kesal menatap Marcelo. Wanita? Siapa? Yang tadi dia ditabrak? Tidak mungkin, kan baru kenal sudah sedekat itu? Kesal Marisa. Marisa melihat kejadian itu, tapi kenapa Marisa tidak mengenalinya? Batin Marcelo. Itu, dia teman lamaku, Cha. Memang kenapa? Kamu cemburu, ya? Goda Marcelo. Marisa mendengus kesal. Ia meraih buket bunga di tangan Marcelo kemudian melenggang pergi. Cha, tunggu. Setelah Marisa pergi, Marcelo bergegas membayar minuman yang ia pesan sebelumnya kepada kasir lalu mengejar Marisa yang sudah berjalan mendahuluinya. Gawat, gadis itu merajuk. Alamat, tidur di luar malam ini. Gumamnya dengan wajah panik. Bahkan hingga kembali ke kamar, Marisa masih menekuk wajahnya. Ia malas bicara dan tetap menutup bibirnya dengan sempurna. Marcelo menghampiri Marisa yang sedang duduk di tepian tempat tidur. Lelaki itu ikut duduk di sana, tepat di samping Marisa. Maafkan Dedi ya, Cha. Dedi berjanji tidak akan pernah melakukan hal itu lagi, Dedi berjanji. Jangankan peduli, Marisa malah berbaring kemudian menarik selimut dan memejamkan matanya. Marcelo hanya bisa menggelengkan kepalanya dan ikut menjatuhkan diri tepat di samping gadis itu. Keesokan harinya, dalam keadaan kesal, Marisa membangunkan Marcelo yang masih terbuai mimpi. Hari ini adalah hari yang istimewa buat Fatan dan Erika. Istimewa atau petaka, entahlah. Yang pastinya pasangan itu akan segera melangsungkan pernikahan mereka hari ini. Dad, bangunlah. Marcelo mengerjapkan mata. Ia tersenyum ketika mendengar suara Marisa yang sedang membangunkannya. Akhirnya kamu bicara juga, Cha. Dedi lega, ucapnya. Terpaksa. Jawab Marisa singkat dan jelas. Tidak apa, yang penting kamu sudah bersedia bicara sama Dedi, tutur Marcelo dengan wajah semringah. Jangan banyak bicara, Dad. Cepat mandi dan bersiap-siap. Aku tidak ingin terlambat di hari istimewa sahabatku, sahutnya. Baiklah, Dedi akan segera bersiap. Beberapa jam kemudian, mereka pun segera berangkat menuju kediaman Pak Ferdinand, di mana acara pernikahan Erika dan Fatan dilaksanakan secara meriah. Erika terlihat begitu cantik dengan balutan gaun pengantin berwarna putih, senada dengan setelan jas yang sedang digunakan oleh Fatan. Walaupun raut wajah Fatan dan Erika terlihat lebih aneh, tetapi tidak ada gurat kesedihan di wajah kedua mempelai itu. Marisa dan Marcelo menghampiri mereka kemudian mengucapkan, "Selamat." "Haha, akhirnya kamu kena batunya, Fatan." "Siapa suruh membawa anak gadis orang tanpa izin?" goda Marcelo sambil tertawa puas. Puas karena pada akhirnya ia tidak memiliki saingan lagi. Terima kasih atas sanjungannya, Tuan Marcelo. Fatan tersenyum kecut menanggapi kata-kata Marcelo barusan. Siapa yang menyanjungmu? Sementara para lelaki itu sedang asik mengobrol, Marisa dan Erika pun tidak mau ketinggalan. Ini buatmu, nanti malam kenakan, ya? Ucap Marisa sembari menyerah kado yang sudah ia persiapkan sejak semalam. Apa ini? Tanya Erika kebingungan. Lingerie penghancur iman. Pokoknya kenakan saja, buat Fatan tak berkutik dengan kecantikan dan keseksian tubuhmu, tuturnya. Hah, protesnya. Masa aku harus menjatuhkan harga diriku sih, Cha? Gumam Erika. Halah, tidak apa. Sudah sah juga, kok. Nungguin dia beraksi, sampai lumutan belum tentu dia nyentuh kamu, Erika. Tuh, contohnya hot dediku. Bilangnya aja, enggak-enggak, sekarang malah ketagihan. Haha, benarkah? Jadi, kalian udah? Udah. Nih, lagi proses pembuatan para junior kami, sela Marisa sambil tergelak. Ya Tuhan, Cha. Kamu memang nakal, sahut Erika sambil menggelengkan kepalanya.